sebelum kita melaksanakan pelayanan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, jikalau pagi ini Tuhan sudah boleh bangunkan kami dengan tubuh yang penuh keberkatan. Kami akan melayani Engkau melalui anak-anak sekolah minggu. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai selesai. Berkati juga Kakak Maris sebentar yang akan bercerita firman Tuhan. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu, supaya Kakak Maris boleh bercerita seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami siap untuk melayani-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Halo juga Kakak Uni. Halo Kakak Re. Apa kabarnya pagi hari ini kakak-kakak? Pastinya baik. Kakak Moris, Ya? kita sapa dulu yuk adik-adik kita yang ada di rumah. Ayo. Adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya pagi hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, kita bersyukur bahwa kita masih dipertemukan walaupun dalam virtual Kakak Uni. Ya, betul sekali itu adik-adik. Makanya untuk hari Minggu hari ini, kita semua walaupun dalam keadaan virtual, kita sekolah minggunya harus tetap semangat. Jangan loyo, oke? Oke. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi I love you Jesus. Mari kita mulai. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Kak Uni Ya. dan adik-adik, Kakak mau tanya, apa sih itu dosa? Kalau menurut Kakak Uni sih dosa itu seperti suka memukul teman, suka berbohong, suka mencuri, terus kalau diperintah sama orang tua suka membantah, terus kalau di sekolah suka menyontek. Betul nggak sih itu dosa Kakak? Betul Kakak Uni. Nah, kalau kita sudah berbuat dosa, apa sih yang bisa kita lakukan Kakak Uni? Nah, kalau kita sudah berbuat dosa, Tuhan Yesus itu pasti mau kalau kita itu menyesal atas dosa-dosa kita, terus kita mohon pertobatan kepada Tuhan, dan kalau bisa kita tidak mengulang dosa yang kita perbuat itu Kakak Moris. Betul sekali Kakak Uni. Hmm. Seperti di Mazmur pasalnya yang ke-32 ayatnya yang pertama, kita diingatkan untuk berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Kita baca sama-sama lagi yuk Kakak. Ayo. Supaya adik-adik yang di rumah mengikuti. Seperti apa Kakak bunyinya? Berbahagialah orang-orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Adik-adik, kita menyanyi Yesus sayang padaku.
adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Sekarang kami bisa mendengar firman-Mu. Tolonglah kami untuk mendengarkan dengan baik dan menyimpan di dalam hati kami. Tolong juga kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom adik-adik. Selamat bertemu kembali pada ibadah minggu pada pagi hari ini. Dan sebelumnya kakak mau bertanya, minggu yang lalu kita bercerita tentang apa? Ayo, yaitu tentang pemimpin pilihan Tuhan, yaitu Raja Daud. Raja Daud sudah menjadi raja. Dan kakak ingin bertanya kepada adik-adik sekalian, siapa yang ada dalam dan mendengarkan hari ini yang ditegur atau disuruh orang tua tidak mau? Seperti disuruh makan, disuruh tidur, dan ditegur untuk tidak bermain yang mencelakakan diri. Tentu adik-adik akan ada yang menurut dan ada yang tidak. Dan sekarang kita akan bercerita tentang Raja Daud. Raja Daud sudah menjadi raja dan dia berkuasa. Dengan kekuasaannya itu Raja Daud berkuasa dan memerintah apa yang dia mau. Seperti pada cerita ini, ada seorang Nabi Nathan datang berkunjung ke rumah Raja Daud. Dia berkunjung dan dia menyapa kepada Raja Daud dan dia bercerita. Sebuah cerita yang mengatakan bahwa ada seorang yang kaya yang mempunyai kambing dan lembu yang banyak. Dan juga ada seorang yang miskin yang mempunyai satu lembu saja yang dirawatnya seperti anak sendiri. Dan suatu ketika seorang kaya itu kedatangan seorang tamu. Dan tamu itu ingin dihidangkan kepada si kaya tersebut. Tetapi si kaya tersebut, seseorang yang kaya itu tidak mau memotong lembu sapinya yang banyak itu. Dan dia malah memotong lembu sapi yang punya si miskin tersebut. Mendengar cerita itu, Raja Daud marah. Dia mengatakan bahwa si kaya itu keterlaluan. Kok mengambil barang yang hanya satu-satunya punya si miskin itu? Apa kata Nabi Nathan? Seorang kaya itu seperti Raja Daud. Terdiamlah Raja Daud tersebut. Mengapa Nabi Nathan mengatakan itu seperti Raja Daud itu seperti si kaya tersebut? Karena Raja Daud dengan kekuasaannya, dengan sewenang-wenangnya menyuruh Urea untuk pergi ke medan perang. Urea disuruhnya untuk berperang dan akhirnya Urea meninggal di medan perang tersebut dan kemudian Daud mengambil Batsheba menjadi istrinya. Disitulah letak kemarahan Tuhan kepada Daud, Raja Daud. Tuhan sangat marah dan sangat murka kepada Raja Daud karena sewenang-wenang memerintah Urea untuk berperang dan akhirnya meninggal.
dan mengambil Betseda sebagai istrinya. Mendengar cerita Nabi Nathan dan menegur, karena Nabi Nathan menegur Raja Daud tersebut, apa reaksinya Raja Daud? Raja Daud sangat menyesal atas kesalahan yang dia lakukan. Dan Nabi Nathan mengatakan bahwa Tuhan itu sangat murka dengan apa yang dia lakukan. Dan Raja Daud sangat-sangat menyesal, dia berpuasa, dia tidur di lantai, karena hukuman Tuhan bahwa Betseda akan melahirkan dan anaknya akan mati. Itu yang sangat disesali oleh Daud dan memang reaksinya sangat menyesal. Daud mengingat kesalahannya, ia tidak mau makan dan tidak mau minum. Setiap malam dia tidur di lantai tanpa alas. Daud mohon pengampunan kepada Tuhan. Apa reaksi Tuhan? Karena Tuhan itu pengasih dan penyayang, dia mengampuni kesalahan Daud dan akhirnya Betseba melahirkan seorang anak dan diberi nama yang diberi nama Salomo. Dengan panggilan kesayangannya, yaitu panggilan kesayangannya Salomo apa yo? Yaitu, ada yang ingat? Yaitu apa yang dikatakan Tuhan bahwa Raja Daud, Betseba akan melahirkan seorang anak dan anak itu akan diberi nama Salomo. Dan Tuhan menyayanginya dan Tuhan menamakan dia juga Yedija. Olehnya itu, adik-adikku yang kekasih, Tuhan itu sangat baik dan baik sekali. Walaupun kadangkala kita adik-adik melakukan kesalahan, tetapi Tuhan itu pengasih dan Tuhan itu penyayang. Oleh karena itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan harus berbuat baik kepada siapa saja, kepada adik, kepada kakak, kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Dan adik-adik ingatlah selalu akan firman Tuhan dan pegang teguh firman Tuhan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita semua di dalam setiap kehidupan kita. Demikian ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, untuk adik-adik semua yang ada di rumah, untuk merespon firman kita pada pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri kembali. Kita menyanyi, Ku daki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintas padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik-adik yang kekasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membaca Alkitab. Dan yang terdapat di 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 25.
Tapi kakak akan membacakannya ayat 13 dan 14 dan selanjutnya nanti adik-adik membacanya di rumah. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Demikian firman Tuhan. Mari adik-adik kita semua, dan mari kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita. Sebelum kita memberikan ungkapan syukur kita, mari kita dengarkan dulu sebelumnya dari Kakak Morit Nats Persembahan. Nats persembahan kita dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-7a. Hendaklah masing-masing memberikan dengan kerelaan hatinya. Sambil persembahan kita jalankan, kita menyanyi bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. 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 Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Sebelumnya, kakak ingin adik-adik duduk dengan tenang, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan memberkati kami dan Tuhan mengasihani kami. Kami sudah memuji namamu. Terlebih Tuhan, kami sudah diperdengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami selaku adik-adik untuk tidak berbuat salah, dan kami harus mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tuhan yang baik, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk pelebaran namamu, khususnya di dalam wadah sekolah minggu, dan juga membantu orang-orang yang berkesusahan, khususnya di dalam pelayanan anak-anak sekolah minggu dalam wadah Gereja Toraja Jemaat Ebenezer. Tuhan yang baik, kami berdoa buat orang tua kami di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka. Engkau kiranya memberkati, memberikan rejeki, supaya apa yang dia kerjakan boleh mereka kerjakan dan hasilnya boleh kami pakai untuk kehidupan kami.
anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa buat kami selaku anak-anak Tuhan yang adik-adik dalam pertumbuhan, Engkau memberkati, bertumbuh dalam iman dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa buat adik-adik yang bersekolah dari tingkat TK, SD, SMP. Tuhan memberkati dan saat ini terima kasih Tuhan. Kami adik-adik sudah menyelesaikan ulangan dan sudah mendapat nilai dan mendapat kenaikan kelas. Terima kasih atas semuanya ini Tuhan. Dan dalam masa libur ini kami boleh menggunakan dengan senantiasa mengandalkan Tuhan, jaga kami dalam kami mengisi masa libur kami. Memberkati adik-adik yang ingin bersekolah, melanjutkan sekolah baik masuk TK, masuk SD dan SMP, Tuhan memberikan yang terbaik. Allah Bapa, Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat kakak-kakak pengurus sekolah minggu dan guru-guru pembimbing. Engkau memberikan roh hikmat, akal budi kepada mereka, supaya mereka tetap sehat, kuat, dan sabar. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, sebagai pendeta kami di gereja Ebenezer. Tuhan tolong, Tuhan sertai, berikan roh hikmat, roh kesehatan. Engkau memberkati kami semua dalam mengambil pelayanan pada hari ini. Engkau tuntun kami, Engkau sertai kami. Kami juga berdoa buat tim medis, orang-orang yang senantiasa memberikan penyuluhan-penyuluhan kesehatan. Engkau memberkati mereka semua. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan, adik-adik, dimanapun mereka berada, sayangi, temani kami. Ini doa kami Tuhan, ampunkan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu depan terambil dari Mazmur 32 ayatnya yang pertama yang berbunyi, Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Sekali lagi Kakak Morris. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Ingatlah selalu firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, dosanya ditutupi. Bersyukurlah untuk pengampunan dari Tuhan Yesus. Selalu berusaha untuk hidup seturut perintah Tuhan. Nah adik-adik, karena kita sudah mendengarkan petunjuk hidup baru, mari kita merespon petunjuk hidup baru, kita menyanyi Stop, ku mau katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkanku. Ampuni dosaku dan selamatkanku. Adik, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita dan kita menerima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Pergilah, beranilah bertanggung jawab, sebab Tuhan terus menolongmu. Inilah berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai.
Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyi Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, tetaplah di rumah. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa, Allah besertamu. Kita ulang sekali lagi. Selesailah sekolah minggu, tetaplah di rumah. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah menyertai ibadah kami, anak-anak sekolah minggumu dari awal sampai selesai. Terima kasih juga Engkau sudah memberkati Kakak Maris yang sudah bercerita firman Tuhan kepada anak-anak. Kami akan berpisah Tuhan, tuntun dan sertai kami, tibakan kami di rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Ini doa kami Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin.